Oke, sekarang kita bacain Q&A atau kalau ada yang komen dari video-video sebelumnya, baik itu di YouTube atau di Instagram atau di WhatsApp ataupun media-media lainnya. Di sini ada gue bacain ya. Di sini ada dari Ivan Mahadika, katanya gini. Pas video sebelumnya ya, yang video yang ini. Mas, ada suara burung, Mas. Burung tekukur. Nah, ya. Lanjut. Ada lagi dari Henry Arif. Mas, kalau membangun rumah tangga kajiannya perlu apa ya? Gitu. Hah? Mau nambah bini kayaknya dia. Terus ada lagi dari Babang Arif. Wah, sangat membantu nih videonya. Terima kasih Babang Arif, Anda sangat jos. Lanjut dari Ibu Imelda. Katanya Ibu Imelda, videonya terlalu serius Mas, coba dibikin agak komedi-komedi sedikit. Oke, nanti kedepannya kita bikin ya, saya lagi belajar. Lanjut, ada lagi yang ngirim pesan suara juga. Ini dia. Ada vendornya, jadi dia punya pipa alirin dari sumur. Nah, dia ini udah operasi dan baru mau bikin dokumen lingkungan sekarang gitu. Dan dia mau inisiatif baru sekarang. Itu lingkupnya ada gitu. Akhirnya dia mau minta bantuan datang ke DLH, tapi dia nggak pede nih, takutnya ada sanksi. Kayaknya yang pesan suara bagus buat nanti kedepannya kita bikin konten lebih lanjut ya, karena itu ada beberapa step atau ada beberapa yang bersinggungan. Nanti terima kasih Mbak. Nanti kita bahas di konten-konten selanjutnya. Buat next video, subscribe ya, tonton terus. Ya, halo guys, kembali lagi sama gue Sandi. Di edisi komen kali ini gue bakal ngomongin apa ya? Kemarin kan gue udah ngomongin kalau misal lu belum punya dokumen, lu bikin apa. Terus sekarang kondisinya kalau lu udah ada dokumen, terus lu mau pengembangan, lu kudu bikin dokumen apa lagi. Nah ini dia. Nah sebelum kita mulai, lu subscribe lagi ya. Ntar gue taruh di sini. Biasa, lu pinjat aja iCard-nya. Jadi kita kemarin udah ngomongin kalau ada suatu kegiatan belum ada bangunannya, dia perlu nyusun dokumen, ada AMDAL, ada UPL, kalau udah terbangun dia nyusunnya DLH, DPLH. Catatannya kemarin yang lupa itu, kalau DLH dan DPLH itu perlu surat teguran ya, yang secara administratif dari Dinas Lingkungan terkait, bisa DLH, DLH Provinsi, DLH Kota, ataupun KLHK, tergantung lokasinya ada di mana. Nah terus, kemarin juga kita udah ngomongin nih, nah sekarang posisinya dia udah punya dokumen AMDAL, udah punya dokumen DLH. Nah, terus kan bangunannya setelah dia udah punya izin lingkungan, dia udah ngurus IMB, terus kan, nah ntar dia boleh membangun bangunannya. Jadi kondisinya kita ngomongnya ini sudah terbangun. Untuk bangunan, mau itu gedung, mau itu jalan, maupun fasilitas lainnya. Jadi kondisinya sudah terbangun, sudah punya dokumen lingkungan, sudah lengkap. Nah, sekarang kondisinya, ini gue gambarin nih. Ini gambaran proyeknya kayak gini ya. Cuman kotak aja biar lu ada kejelasan atau lebih gampang lah buat nalarnya. Nah, ini namanya batas wilayah studi. Nah, ntar gue mau jelasin di khusus bagian AMDAL-nya aja. Jadi nanti akan ada pembahasan tersendiri terkait tata cara penyusunannya. Nah, terus sekarang gue mau ngembangin sesuatu. Nah, pengembangan tuh ada dua. Ada yang di dalam lokasi proyek. Ada juga yang di luarnya. Kayak gitu. Nah, terus sekarang gue perlu bikin dokumen apa nih, Pak? Gue perlu bikin dokumen apa nih, Bang? Biar kedepannya gue nggak menyalahi peraturan atau regulasi yang terkait. Nah, sekarang hal seperti itu, di situ intinya lu udah punya izin lingkungan, lu mau mengembangkan sesuatu, lu harus ada namanya perubahan izin lingkungan. Nah, itu lu bisa lihat di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 23 tahun 2018. Itu kayak gimana sih? Nah, ini gue kasih tahu contohnya ya. Intinya ialah
Permen itu P23 ya, Permen LHK P23 tahun 2018 itu tentang kriteria perubahan usaha dan atau kegiatan perubahan usaha dan atau kegiatan dan tata cara perubahan izin lingkungan. Jadi tadi kita bahasnya tetap di izin lingkungan ya, kita nggak merambah ke IMB dan lain sebagainya, khusus di izin lingkungan aja. Nah, di sini lu bisa lihat di pasal 9 apa pasal berapa tadi? Lu bisa lihat di pasal 7. Pasal 7 di situ ada bahwasannya penyusunan dan penilaian adendum ANDAL RKL bla 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 bla. Rencana perubahan dan atau kegiatan tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik baru. Garis bawahi tidak ada DPH baru. Kemudian, rencana perubahan usaha dan atau kegiatan tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi. Nah, jadi kalau misalnya dua kegiatan pengembangan lu tadi itu tidak menimbulkan DPH baru atau dampaknya itu masih sama aja nih kayak dampak-dampak yang udah ada di dokumen AMDAL sebelumnya dan tidak melebihi wilayah studi, itu namanya dokumen adendum AMDAL RKL RPL. Baik itu dokumen sebelumnya AMDAL atau dokumen sebelumnya DLH, itu namanya adendum AMDAL RKL RPL. Jadi catatannya garis bawahi tidak timbul DPH baru. Kemudian tidak melebihi batas wilayah studi sehingga dia jenis dokumennya ialah adendum AMDAL RKL. Terus kalau misalnya ada yang nanya nih, gimana bang kalau misalnya nimbulin DPH baru atau dia ngelebihin batas wilayah studi? Nah, berarti itu lu harus bikin AMDAL baru, bukan DLH baru ya, tapi AMDAL baru karena kegiatan lu kan kegiatan pengembangan atau belum ada bangunan. Next. Nah, tahapannya gimana biar gua itu nanti bisa tahu nih ini dokumen adendum AMDAL RKL. Caranya sama kayak komunikasi sebelumnya. Jadi si pemrakarsa itu harus memohon jenis arahan dokumen ke instansi terkait, bisa dinas lingkungan, bisa dinas lingkungan kabupaten, dinas lingkungan provinsi atau KLHK. Jadi lihat lagi di pembahasan kita sebelumnya, gua taruh lagi iCard-nya di sini bisa dicek. Nah, jadi itu bisa juga si pemrakarsa memohon atau meminta bantuan kepada konsultan untuk melakukan komunikasi ke instansi terkait dengan pengurusan jenis dokumen lingkungan itu, sehingga nanti ujung-ujungnya ada surat arahan jenis dokumen lingkungan yang ada dua nanti, apakah kegiatan itu adendum atau AMDAL baru. Tadi yang penting acuannya tidak timbul DPH baru atau tidak melebihi batas wilayah studi ya, atau bisa gue sebut juga tidak timbul DPH baru dan garing atau, jadi bisa kedua-duanya atau bisa salah satu. Oke, itu dulu aja pembahasan kita hari ini, atau di pembahasan kita di video kali ini. Nanti mungkin untuk kedepannya kalau misalnya ada isu-isu lingkungan lagi akan gue bahas dokumen-dokumen apa yang perlu dibuat oleh pemrakarsa, pengembang atau pelaku usaha. Oke, jangan lupa kalau misalnya lu suka video ini lu like, kalau misalnya lu ada tambahan atau misalnya lu bisa komen, lu komen aja di bawah ini, siapa tuh bisa jadi bahan masukan gue buat ke depannya. Kalau lu suka atau lu merasa video ini bermanfaat buat orang lain, lu share. Terus kalau lu mau tahu video-video ke depannya kayak apa, lu subscribe. Oke, gitu aja dari gue. Thank you.